Halo, ketemu lagi di Benit Entertainment YouTube channel. Terima kasih udah pilih video ini buat teman-teman tonton. Dan di konten kali ini, karena kemarin yang komen-komen banyak bang, tolong review dong, lu pelihara ikan apa aja di rumah, tolong kasih lihat. Kalau bisa kasih makan sekalian, gue mau lihat. Ya pengen sih nge-review, cuman udah sering juga sih ya gue review secara nggak langsung saat gue bikin konten-konten lainnya. Dan kalau gue review cuma itu aja karena baik lagi gue terbatas space ya, sangat disayangkan. Padahal pengen banget melihara atau pengen punya tank yang besar-besar banyak dan punya variasi ikan yang juga banyak. Cuman ya karena tank space terbatas, jadi tanknya juga terbatas dan gue juga harus membatasi nafsu untuk melihara ikan-ikan ini gitu. Tapi nggak apa-apa, gue review aja deh buat teman-teman yang kemarin komen pengen lihat gua pelihara apa aja. Nih gua kasih tahu ya. Nah ini yang pertama, gue pengen review semuanya, cuman tuh satu tuh segini doang sih, segini doang. Nah, tadinya banyak cuman makin mendikit karena emang space-nya makin kecil ya. Nah yang pertama ini, sebelum gua review gue pengen kuras dulu tuh, udah kotor banget tuh ya, tuh kapasnya udah kotor banget, filter udah kotor, walaupun airnya sih bening sebenarnya, cuman kaca-kacanya kayaknya harus digosok deh. Jadi ini harus gua water change dulu dan gua kuras, gua sikat-sikat dulu. Kita kuras 1 2 3 set. Nah, ini udah bening kan tuh. Oh, udah gua kuras tadi. Jadi untuk yang pertama gua akan review yang ini nih. Jadi ini ada sepasang cewek cowok ya, kebetulan ini cewek cowok. Oscar Tiger Batik Black atau hitam, dan si albinonya, yang cewek albinonya, yang ini cowoknya. Nah sempet di konten short gua kemarin gua upload, mereka sempet bertelur, sempet kawin ya, sempet ngebreed. Jadi bertelur, tapi telurnya udah dimakanin tuh, udah habis. Jadi Oscar ini besarnya sudah lebih gede daripada tangan gua tuh. Ya mungkin kalau ditimbang nih bisa hampir sekilo kali satu Oscar ini nih, gede banget nih. Ini Oscar hitam ini dulu gue beli tuh kecil banget. Mungkin kalau teman-teman masih ingat, pernah nonton dan masih ingat konten dulu gue yang dulu banget yang baru-baru gue bikin YouTube itu. Nah ini Oscar gue beli tuh kecil banget. Harganya mungkin 20 ribuan ya, kecil sekecil gini nih, sekecil kelingking sekarang tuh, lihat tuh. Tuh gede banget tuh, kan? Jadi dulu dia tuh di konteng. Nah dia hidup di tank gua yang nggak sampai semeter ini 80 cm kali 40 kali 40 kayaknya nih, kalau gua nggak salah deh ya, dengan filter yang sederhana sekali. Filter ngasal sih, gue selalu pakai filter yang gini-gini aja gitu, yang jauh dari kata ideal ya. Cuma 2 cembrek pakai, yang pertama itu si mekanik foam atau si kapas, yang kedua si bioring dicampur sama si kaltes-kaltesan yang nggak gerak, yang ngaruh-pengaruh gue nggak tahu. Dan ini mereka hidup dengan sehat menurut gue, karena tidak pernah ada indikasi ke arah sakit atau kena jamur dan lain-lainnya, sangat sehat. Dan jangan ditiru ya, gue ini orang yang kebelakangan ini agak males untuk water change atau nguras ikan. Jadi gue kuras mereka itu harusnya kan idealnya tuh, kalau emang filternya bagus banget, walaupun gak kotor, air ya seminggu 2 kali lah, seminggu sekali udah paling lama ya. Tapi kalau gue bisa sebulan sekali, walaupun ikannya terlihat gak sakit, cuma menurut gue jangan ditiru, karena air yang mengendap lama tanpa adanya sirkulasi yang baik tidak baik untuk kesehatan ikan ya. Jadi jangan tiru kebiasaan buruk gue ini. Nah dari sini kita review ikan yang bawah yuk. Dan ini tank kedua ya, gue juga mau kuras juga walaupun airnya masih bening karena filter gue bagus. Filter sangat amat sederhana yang jauh daripada kata maksimal optimal seperti orang pada umumnya. Cuman gue pengen kuras juga, water change. Kita kuras. Wah bersih kan. Jadi setelah dikuras terlihat dan nampak perbedaannya dari yang tadi di kaca nempel. Walaupun ada sih bekas-bekasnya nih, jamur-jamur yang emang agak sulit untuk dirontokkan ya, harus ada pembersih khusus. Jadi gue tadi tuh kurasnya cuma sikat-sikat aja pakai
spons yang gue punya. Nah di sini tank di bawah ini masih tergolong bisa kita kategorikan sebagai tank predator kontank ya, karena isinya tuh tetap nggak lepas dari si Oscar nih, Oscar Paris hitam dan Oscar mirip Liquistic, mirip Oscar apa tuh namanya, Platinum, walaupun bukan Platinum ya. Dulu gue pernah bikin konten, gue biar agak clickbait, ini gue bilang Oscar Platinum, tapi dilihat dari matanya ya albino, karena bedanya Platinum dan albino, kalau Platinum warnanya putih mungkin mirip albino tapi lebih mengkilap ya, lebih putih polos, tapi matanya tidak warna merah gitu. Tapi kalau yang albino warna merah. Nah di situ ada Oscar juga tadi dua. Dari sini ada Cichlid Banshee tuh, dari African Cichlid ya. Dan di sini ada parrot dan ada ikan ketang-ketang atau ikan silver scat, ikan brikis nih ya, ikan di air payau, tapi sekarang udah pure bisa bertahan hidup di air tawar ya. Di sini ikan-ikan ini gue beli juga dari kecil banget, dan mungkin sekarang juga masih kecil, cuman pertumbuhannya lumayan cepat ya, growth-nya cepat. Dari gue dulu beli, kalau teman-teman pernah nonton konten-konten gue sebelumnya, kalau ngikutin terus setiap video-video yang gue upload, pasti tahulah dulu mereka sekecil apa. Dan di sini tuh awalnya bukan cuma mereka doang, ada banyak. Gue sempet beli Genghis-Khan juga. Di tank ini gue sempet taruh atau masukin si pibas-pibasan juga. Gue juga sempet masukin RTC. Gue juga sempet masukin ikan-ikan, ada Black Shark juga, ada Cichlid yang lain juga. Cuman ya itulah, kalau untuk ikan predator tidak bisa dipastikan hidup tumbuh besar bersama, pasti ada yang tersingkir, yang lemah pasti tersingkir. Nah di tank ini gue sekat jadi dua bagian. Kenapa disekat? Karena satu ini ada ikan lohan bonsai atau short body yang memang dulu pernah coba gue gabungin, tapi ya balik lagi, lohan memang sangat teritori kan ya, jadi harus single tank. Kayak karena tank gue belum ada dan nggak mungkin ada karena udah sempit rumahnya, jadi ya gue siasati agar disekat aja tuh lohannya. Jadi ini agak gelap karena memang lampunya cuma buat yang sini gitu, nggak bisa bagi dua, kabelnya terbatas. Nah ini dia nih ikan gue, tank gue yang kedua itu deh. Ini tank ketiga gue, walaupun masih bening, tapi kayaknya ini gue kuras juga atau gue tambahin air ya. Kita kuras juga, tambahin air. Nah ini gue coba gue tambahin air sedikit, dan gue tadi gosok-gosok dikit si kaca-kaca ininya, karena tadi ada sedikit jamur juga kayak tadi tank gue sebelumnya. Nah ini ada si Cana Yellow Sentarum seharusnya, karena gue nggak bisa ngasih kepastian bahwa ini cana apa, karena dulu historinya atau sejarahnya ini gue beli di toko ikan yang bukan spesialis cana ya. Ini gue beli dulu harganya 30.000, ukurannya mungkin cuma segini, cuma 10 sentian apa, nggak nyampe deh. Tapi sekarang udah hampir ke 25 cm sini, dan warnanya udah lumayan oke, udah kuning ya, berarti yellow ya. Karena dulu juga pas gue tanya sama si sellernya, si kipernya dulu di toko itu, abangnya nggak terlalu yakin ikan apa, jawabnya ragu gitu. Jadi ya semoga bener Yellow Sentarum, dimana barbarnya dan ada bunga dan calon buahnya udah mulai numbuh yang tadinya nggak ada. Jadi gue sangat beruntung. Ini gue beli kecil banget, harganya 30.000. Gue masih inget dolar di konten gue yang dulu banget juga. Teman-teman bisa cek lah dulu gua kayak gimana beli ini. Sekarang ya tuh lumayan tuh, ini tangan gua tuh udah sejengkal coba tuh. Tuh sejengkal gede lebih loh, lebih dari jengkal gua tuh ya. Gede, tangan gua ini lumayan gede loh dibanding pada orang pada umumnya. Jadi ini cana lumayan gede dan masih sehat. Ini juga ikan yang paling jarang banget gua ganti air, gua cuma nambahin doang karena gua cium airnya masih belum bau dan masih bening, dan filternya filter mekaniknya si kapasnya juga selalu bersih. Jadi gua asumsiin ya belum
harus diganti, walaupun sebenarnya harus ya, cuman ya baik lagi lah karena kegiatan gue yang padat merayap. Sombong ya. Dan juga ada faktor lain, itu faktor MLZ. Faktor males. Jadi ya gitulah, tapi nggak apa-apa, ikannya masih sehat kok. Dan mungkin ikannya sudah beradaptasi dengan air yang jarang diganti. Mungkin malah nanti kalau sering diganti jadi nggak sehat ikannya gitu. Jadi ikannya sudah beradaptasi dengan air yang jarang diganti gitu deh nih. Lumayan keren ya. Dan ini tank keempat gua, si ikan hitam. Kita juga tambah air juga biar tambah enak dilihat. Yuk, tep. Ya, ini dia si black chana. Sebenarnya teman-teman, ini bukan cana hitam. Justru ini yang gue pastiin, gue bisa yakinkan, gue percaya banget bahwa ini adalah cana yellow sentarum, karena gue beli dari seller yang spesial jual ikan cana dan sudah lumayan terkenal nama baiknya atau brand image-nya udah oke tuh sellernya. Cuman mungkin kesalahan bukan di sellernya, karena awal gue beli ini kan tidak begini, ada coraknya, tapi sekarang hampir nge-full block black, nge-full block warna hitam ya. Jadi salah gue kenapa? Karena tuh ya kan, karena dikacain setiap hari. Jadi mungkin dia dari awal emang udah ngerasa ada ikan lain yang mengintimidasi dia, dimana cara itu kan ikan yang paling gampang banget berubah warna sesuai atau tergantung dari keadaan mentalnya atau keadaan yang dia rasakan di saat itu. Jadi ya mungkin tadinya nih akuarium atau tank ini sebenarnya backgroundnya bukan cermin, tapi karena kekelopek si backgroundnya jadi ganti cermin tuh. Kata muka gue ya. Bang, kok bikin YouTube pakai handphone doang? Ya iyalah, nggak apa-apa, handphone doang, ntar juga ganti jadi nggak handphone doang. Doain aja ya, biar ada modal banyak, nanti kita beli kamera yang lebih bagus, nanti biar kualitas gambarnya juga lebih memanjakan mata teman-teman yang nonton channel ini atau video ini. Nah, ini black chana, ukurannya juga hampir sama cana gue tadi yang di atas tadi ya, yang tank ketiga itu. Tapi ini agak lebih lama pertumbuhannya, mungkin ya karena memang warna hitam ya. Nggak nyambung ya. Ya mungkin karena memang dia agak stres terus karena di kaca gitu, dia kayak ngelihat ada musuhnya terus, jadi warna hitam terus. Ya ini masih mending udah beradaptasi. Kalau dulu banget nih ikan saat dia pindah ke tank ini, kan tadinya kan gue gabungin bareng-bareng tuh. Kalau teman-teman juga pernah nonton juga di video-video gue sebelumnya, makanya dong nonton video sebelumnya dari awal, tontonin, jadi tahu perjalanan ikan-ikan gue yang gue pelihara apa aja dan apa aja yang udah pernah gue review gitu ya. Nah ini makannya juga lumayan banyak. Nah dulu juga dia pertama gue pindahin ke tank si kaca ini, si cara ini bener-bener kuncup di pojokan terus. Sekarang udah agak mendingan sih, 6 bulan belakangan ini agak mendingan dan agak sehat. Dan apa harus gue pindahin ke tank lain biar warnanya berubah? Dan masih mungkin nggak ikan segede gini, lumayan gede sini, sejengkal juga ukurannya bersama kayak tadi, cuman beda senti 2 cm lah. Mentalnya juga oke tuh. Masih mungkin nggak tuh keren kan, ikan segede gini berubah warna lagi gitu. Apa emang ada cana yang full black begini? Ini cana maru loh, dan dipastikan ini cana maru yellow sentarum gitu ya. Boleh kasih komentar teman-teman masukannya, apa emang di cana ini emang beneran hitam gitu ya, apa emang ada cana hitam gitu. Gue belum terlalu paham juga tentang dunia percanaan, karena gue hobi biasa aja, bukan hobi yang gila banget gitu ya, yang bener-bener edik sama koleksinya gitu. Nah tuh cana hitam keren juga sih. Mungkin bang ini ikan cana langka nih bang, kalau dijual bisa sampai ratusan juta. Yaudah sini beli. Nih kita lanjut ke tank yang selanjutnya. Oke, selanjutnya tank terakhir, lain daripada yang lain tuh ya. Udah butek juga, nggak butek sih, cuma harus disikat-sikat dikit dan diganti airnya. Kita ganti airnya, kuras yuk, tep. Nah, bagus kan? Terlihat lebih indah kan? Ini tank yang agak beda. Kalau tadi teman-teman lihat semua predator, yang ini ya unyu-unyu nih Mas Oki. Nah ini juga gua pelihara Mas Oki awal-awal karena memang nonton YouTube juga, dan gua datengin kontes salah satu Mas Oki terbesar
di Indonesia, di dunia bahkan katanya ya, yang pernah gue kontenin juga. Boleh tonton juga kontennya tuh, banyak konten gue. Nah jadi di sini tuh ikan unyu-unyu yang paling gampang dirawat ya, paling susah dirawat ya. Paling gampangnya ya karena makannya cuma pelet gitu, mereka nggak neko-neko, nggak kayak cana yang harus makan hewan ya. Kalau dia pelet aja, tapi nggak gampangnya ya agak sulitnya karena airnya gampang berlendir. Ikan mas ini khususnya mas hoki ya, jenis goldfish lah. Jadi punya kelebihan lendir mungkin ya. Jadi setiap airnya harus sering banget ganti air, kalau enggak mereka langsung sakit gitu, langsung lemes. Jadi ini salah satu yang jadi concern buat teman-teman untuk melihara ikan mas ya gitu. Harus sering ganti air karena berlendir, walaupun makannya dikit tapi sering gitu. Jadi mereka ini punya kebiasaan juga gampang lupa katanya. Jadi menurut penelitian mereka ikannya gampang lupa udah makan belum. Jadi setiap 5 menit sekali harusnya dikasih makan dikit-dikit gitu. Apalagi kalau mau gemuk ya kasih makan sering, karena ikan mas hoki semakin gemuk semakin lucu, semakin kurus ya. Kayak ikan mas biasa kayak gue nih ya nggak gemuk-gemuk amat juga dan hampir kurus ya, karena gue emang gitulah, nggak terlalu fokus lagi sekarang nih untuk pelihara secara rutin dengan baik, karena terbentur kegiatan kayak kerja lah ya apalah gitu. Jadi agak, dan tidak ada yang membantu gue untuk ngurusin ini gitu, dan gue tidak punya kiper juga, jadi harus gue turun tangan semuanya untuk ngurusin semua ikan di sini gitu deh. Tuh lucu ya, Mas Hoki ini cuma sebagai hiburan sih ya, syarat lah, jadi syarat lah, karena harusnya semua orang yang memelihara ikan untuk pertama kalinya basicnya itu ya pelihara koki katanya gitu ya. Yang paling umum ya ikan si mas koki yang lucu, imut dan gak galak, dan lucu banget, dan berenangnya itu lucu banget, bisa menghibur gitu. Ini yang terakhir gua gitu deh. Ya wes gitu aja ya videonya. Jadi gua penuhi buat teman-teman yang komen tentang bang tolong review peliharaan lo, ikan-ikannya di rumah lo ada apa aja ya gitu doang. Sangat sederhana dan jauh dari kata mewah. Cuman ya saran gua, kalau emang teman-teman punya tempat terbatas dan punya budget terbatas, pengen ikan bagus juga, nggak melulu kok ikan yang bagus harus mahal. Kayak gue tadi mungkin teman-teman lihat, wah boleh juga tuh bang ya, budgetnya mungkin dari 20.000, 30.000, 40.000, 100.000, nggak ada yang gue beli lebih daripada ratusan ribu sampai jutaan. Mungkin dulu gue punya arwana yang udah nggak ada lagi, yang dulu konten gue ada. Jadi ya pelihara ikan hobi itu tergantung mahal enggaknya ya, tergantung niat kita dan tergantung kocek kita. Tapi kalau mau disiasati bisa kok, banyak kok ikan-ikan bagus yang nggak mahal. Teman-teman bisa pilih dan bisa lebih bijak dalam memilihnya. Gitu aja. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Salam ikan hias Indonesia. Bye.